Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sama-sama kami hormati Tua DKM Masjid Miftahul Jannah Ustaz Namin, kita doakan semoga beliau sehatkan badannya. Amin. Allah panjangkan umurnya, selalu istiqomah dalam mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Begitu pula yang sama-sama kami hormati, kami takzimi para santri Sakinah, kita doakan semoga para santri-santri ini kelak akan mampu untuk mengibarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita doakan semoga mereka semuanya disehatkan Allah, dipanjangkan umurnya, selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sama-sama kami hormati dan kami takzimi para orang tua kami, para ketua RT, alhamdulillah para pemuda, tua karang taruna juga alhamdulillah hadir. Saat ini saya begitu senang, bahagia. Sebelum saya mengisi kajian ini teringat 5 tahun yang lalu masjid ini menjadi saksi. Esok hari jam 8 pagi, hari dimana hari kebahagiaan saya ada di sini. Dan alhamdulillah saya mohon doanya pada orang tua kami, para jemaah sekalian, mudah-mudahan rumah tangga yang diamanahkan kepada diri saya menjadikan keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Saya doakan juga untuk bapak-bapak dan jemaah sekalian, semoga rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Jasa masjid ini luar biasa, menjadi bukti Allah kembalikan. Saat itu diri saya sedang mengabdi di suatu pesantren, karena memang kata Allah jalannya harus kembali ke Miftahul Jannah, dan alhamdulillah dapat amanah kembali ke Miftahul Jannah. Dulu masjid kita masih pendek banget kayaknya, tapi alhamdulillah ini sudah begitu indah. Dan harapan saya kepada jamaah sekalian, mari kita ramaikan, kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat hanya untuk lillahi kalimatillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat melangkahkan, dimudahkan, dientengkan kaki kita untuk sama-sama meraih cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahayanya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka gemar berbuat maksiat. Dan alhamdulillah ternyata kita digolongkan oleh Allah yang ingin mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai bekal pedoman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah alam semesta ini diciptakan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Rasulullah tidak bisa digambarkan, tidak bisa digantikan dengan uang. Karena perjuangan Rasulullah untuk membawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak gampang, tidak mudah. Maka mari sama-sama kita berusaha, berupaya agar kelak keturunan-keturunan kita juga mau cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja dibuka kitab Musburiyahnya halaman 19 di hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi
ashrun, hadis yang ke-20. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah memberikan ridho kepadanya. Anak Nabi alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal hayati, merasa malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, faqulna ya Nabi Allah, kami berkata, wahai Nabi Allah, ana nastahi, kami begitu malu. Qala, dan Rasulullah SAW menjawab, laisa dzalika istihya, itu bukan disebut sebagai rasa malu. Walakin man istahya minallahi haqqal haya'i, akan tetapi orang yang begitu malu kepada Allah dengan semalu-malunya, falyahfazir ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a, orang yang dianggap malu, memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh menjaga kepalanya beserta isi-isinya. Nih anggota kita kalau kepala banyak nih. Ya, ada mata, ada mulut, ada telinga. Nah, yang berbahaya itu anggota tubuh kita kalau isi-isinya adalah hal yang buruk. Maka dibilang seseorang itu merasa malu sama Allah, dia mampu menjaga kepalanya dan seisi-isinya. Wal batna wa ma wa'a, begitu juga perut dan isi-isinya. Wal yadhkurul mauta wal bila, dan seseorang itu akan merasakan malu ketika dia betul-betul mengingat kematian. Wal bila, jasadnya begitu busuk. Makanya kenapa Rasulullah itu selalu ingatin kita, udah ingat mati. Jadi udah kagak ada lagi yang kita banggain. Mau seberapa besar kekayaan yang kita miliki, kalau digunakannya ke hal-hal yang gak baik, maka gak jadi manfaat. Tapi kita punya rezeki yang banyak, kita salurkan di tempat-tempat yang baik. Nah, inilah akan menjadi wasilah perantara yang akan membahagiakan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya diri kita tidak begitu condong seakan-akan dunia adalah Tuhan yang tiap harinya hanya kita mengemis kepadanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kita hidup butuh ekonomi, tapi jangan jadikan ekonomi prioritas pertama yang mengalahkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berangkat kerja, kita berdoa, ya Allah, semoga hal yang akan kukerjakan hari ini adalah dicatat sebagai ibadah kepadamu, ya Allah. Nah, kalau begini, insya Allah rezekinya akan berkah. Seperti itu. Ya nggak tahu, tiba-tiba mungkin di kantor kita bos kasih bonus, ya Allah. Itulah cara kalau kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Wa athara akhirata 'alal ula. Barang siapa juga yang mendahulukan akhirat daripada dunianya, itulah yang lebih utama. Seperti itu. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan seperti itu, barang siapa yang melakukan tersebut, faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya'i, maka sungguh itulah seseorang yang disebut memiliki rasa malu dengan semalu-malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dianggap malu
kita jaga kepala kita dengan seisinya, kita jaga perut kita dengan seisinya, kita banyak ingat mati seakan-akan jasad kita nanti membusuk. Tapi mudah-mudahan yang selalu istiqomah hadir di majelis ilmu ini, semoga jasad kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan utuh dan dalam keadaan wangi. Amin ya rabbal alamin. Semua qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Adapun di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Faman lam yastahi fasna ma syi'ta." Kalau memang kamu merasa tak malu, ya lakuin aja. Makanya bagaimana hidup kita ketika kita betul-betul malu kepada Allah, pasti kita akan menjaga pikiran kita dari hal-hal negatif, kita jaga perut kita dari sesuatu yang akan masuk ke dalamnya dari hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fil hikayah, sebagaimana disebutkan di dalam suatu kisah, anna imra'atan atat an-nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang perempuan yang mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qalat, dan ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni adnabtu dzanban aziban, sesungguhnya aku melakukan perbuatan dosa yang begitu besar. Fadawini, maka berikanlah solusi kepadaku, berikanlah obat itu kepadaku, karena aku adalah seorang wanita yang melakukan dosa yang begitu besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, tubi ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, kemudian perempuan tersebut berkata, innal arda qad arafat dzanbi wa adnabtu 'alaiha wa hiya tashhadu 'alayya yaumal qiyamah. Sesungguhnya bumi telah mengetahui dosa apa yang telah kuperbuat, dan aku telah melakukan dosa di atasnya, di atas bumi. Wa hiya tashhadu, dan bumi ini menyaksikan, alayya yaumal qiyamah, atas perbuatan diriku di hari kiamat. Jadi ada kata tashhadu ini, ada yang artinya kadang menunjukkan kalau tashhadu alayya ini berarti disaksikan dengan saksian yang berat. Maka kalau di persidangan itu ketika seseorang akan diadili butuh adanya saksi. Kalau apa yang disampaikan saksi itu betul, maka jatuh hukumannya bisa berat dan juga bisa hukumannya ringan seringan-ringannya. Jadi si perempuan ini takut bahwasanya bumi ini yang dipijakinya, yang dia berbuat dosa di atas muka bumi ini, menjadi saksi terberat bagi dirinya. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, fa innaha la tashhadu 'alaika, sesungguhnya bumi itu tidak bersaksi atas dirimu. Kalau Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Nah, ini ada kalau mau ditandain surat Ibrahim ayat 48. Surat Ibrahim ayat 48 yang artinya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, pada hari di mana bumi diganti dengan selain bumi. Nah, nanti kalau kita kan mati wafat, ketika sudah nanti ada yaumul hasyar, selesai ditimbangkan, dimasukkan ke surga, ya nanti berproses lagi, buminya diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalat innas samaa qad arafat min fawqi, sesungguhnya langit
mengetahui apa yang telah kuperbuat. Nah, kalau langit di atas apa di bawah? Dia di atas, ya, ada di atas nih. Jadi kalau kita kan di bumi sama juga di atas, tapi posisi di bawah, kita injek tanah. Nah ini langit dari atas nyaksiin. Kalau tadi bumi udah, sekarang langitnya yang menjadi tempat penyaksiannya. Wa hiya tashhadu 'alayya yaumal qiyamah. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha ta'ala," ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatwis samaa kama qala Allah ta'ala." Jadi nanti langit itu akan dilipat atau digulung. Nah, nanti gimana? Nah, sebagaimana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma nabris samaa katayis sijili lil kutubi." Ini ada di surat Al-Anbiya ayat 104. Nah, apa arti dari ayat tersebut? Pada hari di mana kami akan melipat langit seperti halnya para malaikat melipat buku-buku catatan amal. Kita kan punya nih nyatet Raqib Atid. Jadi nggak selamanya nih, ya dia mencatat terus. Tapi kata Allah enggak, nanti juga ditutup bukunya. Berarti kan orang yang berbuat maksiat kepada Allah masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah, masih memiliki kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Ini bukti Allah itu sayang sama kita. Enggak ada yang barang hidupnya dan juga dia lulus hanya jarang, karena kita mengalami di dalam diri kita mungkin begitu banyaknya maksiat. Nah, dengan kita belajar ini kita dapat ilmu. Ternyata begitu cintanya Allah kepada kita, bahkan sampai langit pun digulungkan, dilipat, ya, seperti buku catatan para malaikat. Faqalat ya Rasulullah, innal qiramal katibina katabu dzanbi fil kitabi. Si perempuan ini berkata, wahai Rasul, sesungguhnya malaikat-malaikat yang mulia yang menulis di dalam buku catatan dosa-dosaku yang berada pada buku tersebut. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiati. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapus suatu keburukan. Enak gak Pak? Enak kan? Makanya kalau ngomongin amal kebaikan itu enak, benar kan? Ya, amal kebaikan itu enak. Kalau kita dulu punya dosa, terus kita melakukan suatu amal ibadah itu karena Allah hapusin dosa kita. Asal niat kita itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semawalan Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat, ya, dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa pada dirinya. Semawalan mar'atu annal malaikata waqafu ala af'ali wa yashhaduna ala min su'i af'ali. Si perempuan itu berkata lagi, sesungguhnya malaikat menyaksikan segala perbuatanku dan menyaksikan atas keburukan yang telah aku lakukan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala ansal hafazata yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menghapuskan segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan di hari kiamat. Kama dzukira fi kitabi Rabi'il Abrar, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Rabi'il Abrar,
anna Nabiya alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabal 'abdu ila Allah, apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fataballahu taala alaihi ansal hafazata ma 'amila, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah hapuskan segala kesalahan yang telah dia perbuat. Wa qalat, qala Allah taala, kemudian dia berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun, al-ayah. Nah, ini ada di surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu 'alaihim, di mana hari akan datang persaksian mereka. Apa yang pertama? Alsinatuhum, lisan-lisan mereka, wa aydiyuhum, kaki-kaki mereka, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan juga kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka lakukan. Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah lil ardi wa li jiwarihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi dan pada seluruh anggota badan, uhtumu alaihi masawiyahu, sembunyikanlah wahai bumi, wahai seluruh anggota tubuh, masawiyahu, yaitu kesalahan-kesalahannya, wala tazharu alaihi, dan jangan kau tampakkan kepadanya abadan, selama-lamanya. Ya Allah, Allah gak mau nampakin keburukan kita di depan muka kita. Kurang baik apa lagi Allah sama kita. Maka kita gak tahu hidup kita sampai kapan. Umur tidak menjadi tolak ukur, mau tua mau muda, kalau saatnya Allah panggil, pasti waktu itu akan datang. Jadi mari kita gunakan sisa-sisa hidup kita betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, na'am inna hadza kullahu fi haqqi ta'ib. Iya, betul apa yang kau sampaikan wahai Rasulullah, semua ini, akan tetapi itu semua untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa annal khajalata yaumal qiyamati, terkecuali bahwasanya rasa malu di hari kiamat, wal haya minallahi ta'ala, dan memiliki rasa malu kepada Allah. Kaifa yutiqul 'abdu dzalika, bagaimana seorang hamba mampu untuk melakukan hal seperti itu. Li'annaka qulta ya Rasulullah, bahwasanya engkau wahai Rasul, idza kana yaumul qiyamah, yadhkurul muznib dzanbah, apabila seorang hamba mengingat-ingat dosanya, fayastahyi minallahi ta'ala, maka ia akan memiliki rasa malu kepada Allah, wa ya'rafu istihya'a minallah, dan berkeringat akan rasa malu tersebut, diperlihatkan oleh Allah dosa-dosa yang kita lakukan. Si perempuan ini, wa yablughu ma'u awaqi ba'dihim ila rukbatih, maka sampai keringat itu muncul ke lututnya, saking malunya sama Allah. Jadi muncul itu keringatnya, lagi ditampakin. Makanya Allah gak pengen nampakin dosa-dosanya kepada kita. Berarti kan kita harusnya lebih bersyukur, lebih dekat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'dihim ila surati, sebagian juga ada yang keringat
keringatnya bukan hanya sampai lutut, ada juga yang sampai pusar-pusarnya. Wa ba'dihim ila halqihi, ada juga yang keringatnya sampai dengan lehernya. Summa qala, kemudian berkata, ya Rasulullah SAW, ya ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru dzalikal yawma, ingat-ingatlah hari itu, wala taghfuru anhu, janganlah kalian lupa akan hari itu, wa tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, wa tadarra'u, dan beribadahlah dengan sebaik-baiknya ibadah. Fa innallaha ta'ala huwa at-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha kasih sayang. Al-Fakir mengutip, jika para jamaah memiliki kitab Hilyatul Auliya, kalau enggak nanti bisa dibuka di Google, dicari di juz 1 halaman 85. Asyaddul a'mali thalathatu, amal kebaikan yang paling berat dilakukan oleh kita sebagai manusia. Yang pertama, i'ta'ul haqqi min nafsika, menilai diri sendiri secara objektif. Mungkin kita mampu mata ini menyalahkan orang, menilai orang dari mana covernya, ya seperti itu orangnya, padahal sejatinya kita tidak sadar bahwasanya diri kita bisa jadi lebih buruk dari orang yang kita nilai. Yang kedua, wa dzikrullahi ala kulli hal, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Itu berat. Kadang kita naik motor, kita jalan aja, ingat aja boro-boro. Tapi ketika kita mau mengingat Allah, pasti perjalanan kita akan Allah jaga. Maka dibilang oleh Syekh Abu Nu'aim Al-Asfahani yang mengarang kitab Hilyatul Auliya ini, pertama, menilai diri sendiri secara objektif. Kedua, memperbanyak ingat Allah dalam setiap keadaan. Yang ketiga, muasatul akhi bil mali, yaitu memberikan harta kepada saudara. Romannya kita, ekonomi kita susah amat nih ya. Saudara datang mau minjem malah dimarahin gitu. Ya kalau kita yakin pasti dengan kita ngasih Allah tambahin, tapi itulah manusia. Maka dibilang sama Abu Nu'aim Al-Asfahani, ini amalan kebaikan berat. Nilai diri sendiri secara objektif, berzikir untuk mengingat Allah di setiap keadaan, dan juga mau ya memberikan hartanya kepada saudaranya. Pertanyaannya, berapa banyak saudara-saudara kita saling berselisih hanya karena harta? Betul-betul ya. Berapa banyak umat Rasulullah SAW karena harta jadi pada bubar silaturahminya. Maka mudah-mudahan dengan kita selalu mengingat Allah, mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjadikan kita lebih dekat, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila banyaknya kesalahan itu datangnya dari diri Al-Fakir sendiri, apabila adanya kebenaran semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.